Halo para pendengar dimanapun kalian berada. Kali ini gue hadir dengan salah satu topik yang sudah di-request dari tahun 2019, yaitu pembahasan tentang The Five Wars. Nama The Five Wars pertama kali disebutkan di volume 4 dan mungkin terdengar asing buat kalian yang hanya nonton anime. Sesuai namanya, The Five Wars yang berarti si 5 terburuk, ini adalah sebutan untuk 5 NPC paling buruk di Nazari. Beberapa member dari The Five Wars sudah pernah gue sebutkan di video Area Guardian, karena memang member The Five Wars berada dalam wilayah tertentu. Tapi meskipun begitu, selama belum ada informasi yang menyebutkan kalau mereka adalah Area Guardian, maka belum bisa dipastikan kalau semua anggota The Five Wars adalah Area Guardian. Contoh, sebelum volume 14 rilis, hanya Kyohuko saja yang sudah dikonfirmasi sebagai Area Guardian. Tapi setelah volume 14 rilis, barulah kita diberitahu kalau Neuronis adalah Area Guardian di area bawah lantai 5. Seluruh member dari The Five Wars baru disebutkan secara lengkap di side story Pleiades Days, yaitu The Worst Job, The Worst Personality, The Worst Home Base, The Worst Looks, dan The Worst Loudness. Mari kita mulai dari The Worst Job. Sebelumnya biar gue beritahu nih, di dalam novel sama sekali tidak ada informasi yang menyebutkan siapa jadi siapa. Maksudnya, kita tidak diberitahu siapa pemilik gelar The Worst Job, The Worst Looks, dan segala macamnya. Justru kita hanya diberitahu kalau Kyohuko, Neuronis, Chakmul, dan Gasuko Kucho adalah salah satu dari The Five Wars. Nah, informasi tentang julukan mereka baru bisa ditemukan di dalam karakter sheet-nya. Tertuliskan di dalam karakter sheet-nya kalau Neuronis adalah monster dengan ras Brain Eater yang mempunyai gelar sebagai The Worst Job dengan level 23. Dijelaskan di volume 7 kalau Neuronis adalah makhluk bertubuh manusia dengan kepala seperti gurita yang cacat. Kulitnya berwarna putih keruh dan tubuhnya membengkak layaknya mayat yang mati tenggelam. Dia menggunakan kain berwarna hitam yang saling disatukan sebagai pengganti pakaian. Di volume 3, Ainz ngomong kalau Neuronis adalah orang yang sangat suka ngomong. Makanya di anime, Neuronis terlihat cerewet. Dia adalah NPC yang diberi tugas sebagai Special Intelligence Gathering Officer, atau simpelnya, dia adalah seorang interrogator. Dan juga dia sering disebut sebagai torturer. Tempatnya bertugas disebut sebagai Room of Truth atau ruang kebenaran. Ruangan ini berada di bagian bawah Frozen Prison yang ada di lantai 5. Di volume 14, Ainz berkata kalau Nigredo adalah Area Guardian yang menjaga bagian atas dan Neuronis adalah Area Guardian yang menjaga bagian bawahnya. Ketika menyiksa korbannya, Neuronis terkadang dibantu oleh beberapa makhluk bertubuh putih yang juga disebut torturer. Ini adalah makhluk yang sama yang gue sebutkan di video Demiurge Happy Farm. Sepanjang cerita Overlord, Neuronis diberikan beberapa tugas. Di volume 1 dan 3, Neuronis mendapatkan tugas untuk mengekstrak informasi dari semua member Sunlight Scripture yang sudah Ainz tangkap dan menjaga agar mereka semua tetap hidup. Di volume 7, Neuronis mendapatkan beberapa tugas baru, yaitu menyiksa member Egg-Finger yang diculik ketika operasi Gehenna, menyiksa para worker yang menyusup ke Nazarick, dan memilih satu pita suara dari 50 orang untuk diubah menjadi Lipbug karena Ainz berniat mengubah suaranya ketika dia menyamar menjadi Momon, walaupun ujung-ujungnya nggak kepake. Kalau kalian baca di Pleiades Days, akan muncul pertanyaan di antara Pleiades, kenapa Neuronis menyebut dirinya One-chan, padahal dia adalah makhluk androgynous dan tidak memiliki gender. Nah, androgynous sendiri adalah sebutan untuk seseorang yang memiliki karakteristik ambigu karena dia feminim sekaligus juga maskulin. Informasi serupa juga muncul di Author Thought volume 7. Di sini kita diberitahu kalau Neuronis adalah karakter bergender netral, alias bukan cewek dan bukan pula cowok. Dijelaskan juga kalau benda yang keluar dari mulutnya disebut ovipositor. Dengan adanya bagian tubuh ini, Neuronis bisa menusuk otak seseorang, lalu kemudian menanamkan telur ke dalam otak orang itu, dan beberapa lama kemudian telur tersebut akan menetas dan mengambil alih otak orang tersebut sehingga orang itu akan dapat digerakkan seperti zombie. Dan terakhir, di dalam sebuah Q&A, kita diberitahu kalau nama pencipta Neuronis belum dimunculkan, tapi setidaknya dia adalah seseorang dengan job class sebagai Dark Knight. Oke, sekarang kita lanjut ke member kedua, yaitu The Worst Home Base atau The Worst Residence, yang berarti tempat tinggal terburuk. NPC dengan gelar ini adalah Area Guardian yang bertugas di Black Capsule bernama Kyohuko. Di volume 2, Ainz ngomong kalau ruangannya Kyohuko adalah salah satu ruangan paling menjijikan yang ada di dalam Nazarick. Bagaimana tidak, itu ruangan isinya kecoa semua loh. Dan sama seperti Neuronis, gelar Kyohuko bisa kalian temukan di karakter sheet-nya. Di volume 7, Kyohuko dideskripsikan sebagai kecoa dengan tinggi 30 cm yang berdiri dengan 2 kaki. Dia menggunakan jubah berwarna merah dan juga menggunakan mahkota kecil berwarna emas. Tapi meskipun bentuknya sudah jelas kecoa, ras Kyohuko yang tertulis di karakter sheet justru sebagai insect druid. Di Arcadia, Mariyama ngomong kalau personality Kyohuko adalah seorang British gentleman. Hal ini sejalan dengan perkataan Ainz di volume 4 yang ngomong kalau Kyohuko adalah bangsawan dengan gelar Duke.
Nah, di volume 8, kita diberitahu kalau Albedo, Aura, dan Shaltir merasa tidak nyaman jika berada di dekat Kyohuko. Moriyama menjelaskan di dalam Arcadia kalau serangga di Yggdrasil memang memiliki bentuk yang sangat realistis. Makanya banyak yang takut melihat Kyohuko. Bahkan, 28 dari 41 member Ainsol Gone takut melihat Kyohuko. Bukan cuma itu, di dalam interview, Sobin Sensei, si ilustrator Overlord berkata kalau dia menggambar ilustrasi Kyohuko dengan air mata yang menetes. Dan dia bersyukur karakter ini menjadi populer. Ini adalah pertanda kalau si ilustrator saja nggak kuat ngegambar Kyohuko. Diceritakan juga kalau terdapat jebakan yang akan menargetkan karakter dengan wujud perempuan dan memaksa mereka berteleportasi ke ruangannya Kyohuko. Hal ini terjadi ketika Guild Ainsol Gone diserang Guild 2CH. Informasi ini kemudian dilanjutkan di Arcadia 2011. Kita diberitahu kalau Kyohuko adalah musuh yang hebat karena mampu membuat player cepat-cepat lockout. Hal ini terjadi ketika penyerangan 2CH dan setelah dari situ tersebarlah informasi tentang betapa konyolnya ruangan Kyohuko. Di volume 14, Ainz ngomong kalau di dalam ruangan Kyohuko terdapat golem yang terbuat dari metal. Nah, informasi tentang golem itu sudah pernah disebutkan di dalam web novel. Di dalam ruangan Kyohuko terdapat golem kecoa berwarna silver dengan level sekitar 70 yang Kyohuko gunakan sebagai tunggangan. Golem ini terbuat dari prismatic ore bernama Star Silver dan merupakan pemberian dari Lucifer. Di Arcadia 2011, Moriyama ngomong kalau Kyohuko tidak begitu kuat, tapi dia adalah musuh yang sangat buruk jika dilawan dalam ruangan tertutup. Alasan kenapa Kyohuko disebut tidak begitu kuat karena dia hanyalah NPC berlevel 30. Tapi, meskipun Kyohuko lemah secara individu, kekuatan Kyohuko sebenarnya ada di serangan mental. Moriyama ngomong di Arcadia kalau kemampuan spesial Kyohuko adalah mampu memanggil makhluk raksasa dengan ras yang sama dalam jumlah yang tak terbatas. Dengan kata lain, Kyohuko mampu memanggil kecoa raksasa sebanyak yang dia mau. Bahkan, Moriyama juga sempat ditanya berapa banyak kecoa yang bisa Kyohuko panggil dan dia ngomong kalau ini akan sangat gila kalau jumlahnya mencapai 10.000 kecoa. Moriyama menjawab, sepertinya Kyohuko bisa memanggil hingga 1 digit lebih tinggi daripada itu. Ini artinya, Kyohuko bisa panggil 100.000 kecoa. Nah, dengan semua itu, Moriyama mengatakan kalau Kyohuko memiliki serangan psikologis yang tak tertandingi. Sepanjang cerita Overlord, Kyohuko selalu mendapatkan tugas untuk menyiksa. Di volume 6, dia diberi tugas untuk menyiksa Hilma dengan cara membiarkan anak-anaknya memakan organ dalamnya Hilma. Di volume 7, dia mendapatkan tugas untuk ikut menyiksa para member Avenger yang lain dan juga menghukum para worker yang menyusup ke Nazarik. Lalu di volume 14, Shaltir membawa Kokodol ke ruangannya Kyohuko untuk disiksa. Sekarang, mari kita lanjut ke member ketiga, yaitu The Worst Lieutenant atau si bejat terburuk. Sosok ini hanya pernah disebutkan sekali dalam side story Pleiades, itu pun hanya sekedar menyebutkan gelarnya saja. Satu-satunya informasi tentang karakter ini hanya bisa kalian temukan dalam sebuah postingan blog di tahun 2014. Dia adalah karakter dengan wujud seperti Monster Roper dan memegang gelar sebagai The Worst Arrow. Nah, Monster Roper kemungkinan mengambil referensi dari monster di Dragon Quest yang adalah monster gurita dengan banyak tentakel dan memiliki belalai gajah. Dia memiliki personality sebagai seorang gentleman dan dari The Five Wars dia masih lebih disukai daripada si The Worst Personality. Kita juga diberitahu kalau nama Tentacle Cage atau kandang tentakel muncul, tolong ingatlah dia. Pada saat itu karena karakter ini masih belum muncul, si author masih belum memikirkan tentang setting karakter ini. Tapi setidaknya, cairan tubuh karakter ini memiliki efek sebagai aprodisiak. Buat yang nggak tahu, aprodisiak adalah zat yang bisa memicu hasrat seksual. Karena kalau kalian ingat, sesuai dengan gelarnya, dia adalah The Worst Arrow atau si bejat terburuk. Nah, cuma itu saja informasi tentang The Worst Arrow. Selebihnya, gue serahkan ke fantasi kalian sendirilah untuk membayangkan seperti apa karakter ini. Lanjut ke member berikutnya adalah Chuck Mull. Gelar karakter ini barulah terungkap setelah ada yang bertanya melalui Twitter di tahun 2018. Dia bertanya apakah Chuck Mull adalah The Worst Personality atau The Worst Arrow. Lalu jawabannya, Chuck Mull adalah The Worst Personality atau si kepribadian terburuk. Kalau di light novel, karakter ini hanya muncul di volume 13, itu pun hanya disebutkan namanya saja. Ketika Ainz ingin melawan doppelganger Pleiades, mereka memperkenalkan diri sebagai Eric String Orchestra, yaitu kelompok musisi yang berada di bawahnya Chuck Mull. Dia adalah NPC yang diciptakan oleh Supreme Being bernama Temperance. Nah, Chuck Mull disebutkan sekali lagi di dalam CD Drama 2. Di sini Demiurge ngomong kalau Chuck Mull dan Neuronis pasti ingin memberi makan familiarnya dengan daging manusia. Kalau gue cek di fandom Overlord nih, muncul asumsi kalau di dalam web novel, Chuck Mull adalah karakter dengan julukan Master Musician. Karena seperti informasi di volume 13 tadi, Chuck Mull adalah pemimpin para musisi.
Nah, si karakter Master Musician ini kemungkinan adalah monster dengan ras Chauknar, yaitu ras monster yang memiliki sikap buruk. Ini sejalan dengan gelar Chakmul sebagai NPC dengan kepribadian terburuk. Dan member terakhir dari The Five Force yaitu Gasho Kukochu. Karakter ini tidak pernah disebutkan gelarnya apa, tapi karena 4 gelar sudah diketahui pemiliknya, maka sudah pasti Gasho Kukochu adalah si pemilik gelar yang tersisa, yaitu The Worst Looks yang berarti si penampilan terburuk. Di volume 4, Ainz ngomong kalau Gasho Kukochu adalah NPC yang memegang gelar Raja. Lalu di volume 7, kita diberitahu kalau karakter ini membuat sarangnya di dalam gua besar. Di sini Ainz memerintahkan Aura untuk membawa tubuhnya Hilmina dan Hekeran ke tepatnya Gasho Kukochu untuk dijadikan sebagai sarang baru. Nah, ini connect dengan cerita di side story Play These Days, di mana semua Five Wars berkumpul ke tempatnya Gasho Kukochu sebagai perayaan rumah barunya. Lalu di Outer Thought volume 7, Moriyama ngomong kalau Hekeran dan Hilmina sekarang bertambah berat. Dari sini bisa disimpulkan kalau tubuh Hekeran dan Hilmina dijadikan sebagai sarang atau rumah barunya Gasho Kukochu, sehingga berat mereka bertambah. Nah, di sini nggak disebutkan kalau mereka mati loh, tapi disebutkan kalau mereka berdua bertambah berat. Jadi ada kemungkinan kalau tubuh Hekeran dan Hilmina dijadikan sarang dalam keadaan mereka masih hidup. Ya kasusnya mirip-mirip seperti serangga lapisan 6 yang ada di Made in Abyss Movie 3. Lalu kalau kalian cek di fandom Overlord, muncul asumsi kalau mungkin saja Gasho Kukochu adalah NPC tipe parasit yang berbentuk cacing pita. So itu tadi semua informasi yang bisa gue kumpulkan tentang The Five Wars, si NPC paling buruk di Nazarick. Mungkin beberapa dari kalian sadar kalau belakangan ini gue mulai jarang upload video, terutama Overlord. Sebenarnya ya, gue sekarang lagi banyak pikiran di dunia nyata, jadi susah nemu mood yang tepat lah untuk nulis skrip. Tapi santai aja, gue usahakan seminggu minimal ada 2 video demi keberlangsungan channel ini. Ya, lu tau lah, no video no AdSense kan? Oke, makasih semuanya sudah mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video berikutnya, dan bye-bye. Yo, waktunya Saweria. Ada dari Bukan Megane Sensei. Sensei, kenapa ya manga Overlord update-nya lama? Bukan cuma Overlord bro, tapi hampir semua manga yang mengambil sumber dari light novel pasti update-nya lama, karena manga bukan produk utamanya. Beda kayak rata-rata judul shonen yang produk utamanya ada di manga, makanya mereka bisa rilis tiap minggu. Nah, kalau adaptasi dari light novel, biasanya sih manganya bakalan update sebulan sekali. Ada dari orang yang disakiti, Sensei, Overlord Season 4 animenya kapan rilis? Gua tidak tahu. Ada dari Popomen, titik. Ada dari Hias, aku mau buat novel bang, genre fantasy action, semangatin dong, ntar kasih review pribadi ya bang. Ya, selamat menulis lah bro. Dulu tuh ada beberapa orang yang ngasih ceritanya ke gua buat minta pendapat. Tapi perlu diingat nih, gua tuh bukan penulis profesional, dan gua hanya orang biasa. Jadi belum tentu apa yang gua katakan pasti benar. Ada dari alvinterate1997@gmail.com. Isi pesannya juga sama, alvinterate1997@gmail.com. Ada dari pendengar di mana ku berada, Gabut Ae. Masih dari pendengar di mana ku berada, Semangat Sensei. Makasih bro, sering-seringlah gabut kalau kayak begini. Dan terakhir ada dari Newbie, Sensei coba detail kecil Jormungand season 1 dan 2. Nanti bro, gue simpan dulu. So itu tadi dari Saweria, makasih semua yang sudah donasi dan gabung jadi membership. Thanks a lot, and bye-bye.